Seperti anak kecil, kita tetap bersyukur karena ada pribadi yang kita percaya, yaitu Tuhan sendiri. Semoga syukur senantiasa menjadi bagian dari hidup kita yang mampu membuka hati kita terhadap terang Roh Kudus. Sehingga ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa kurang, kita bersyukur karena boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi, semoga dengan syukur itu, kita pun juga mampu untuk menggunakan setiap hal yang kita miliki, setiap hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan perbuatan baik yang dipercayakan Allah kepada kita. Tidak untuk merasa lebih baik, tidak untuk merasa lebih suci, tidak untuk merasa lebih daripada yang lain, tetapi kita bersyukur karena dipercaya Tuhan melakukan pekerjaan baik bagi sesama kita. Bersyukur percaya kepada Allah, bersyukur bahwa kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan baik, membuka hati kita terhadap terang Roh Kudus, agar kita pun senantiasa mampu mengenalinya dan menghadirkannya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarilah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengarahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memusnahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang mengerakkan sayapnya, yang menganggakan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukan, dan milik pusakamu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih,
dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang mengajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Bacaan Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada kita, setiap pribadi yang dikasihinya, diserahkan, dipercayakan segala macam kemampuan untuk dapat mengenal, tetapi juga menghadirkan Allah sendiri. Kepada kita diberikan kepandaian, akal budi, kebijaksanaan, serta hati. Kepada kita diberikan segala kekuatan, termasuk apapun yang kita miliki, untuk dapat mengenali tetapi juga sekaligus menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus bersyukur bahwa Ia menjadi pribadi yang boleh membuat orang mengenal Bapa. Bersyukur bukan berarti membanggakan diri, merasa lebih baik, tetapi bersyukur karena merasa dipercaya untuk melakukan pekerjaan baik itu. Dan kepada kita pun dipercayakan setiap pekerjaan baik untuk kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang dibekali banyak hal oleh Tuhan, kita pun juga tetap merasa seperti seorang anak kecil. Ketika kita lemah, ketika kita merasa tidak sempurna, seperti anak kecil kita tetap bersyukur karena ada pribadi yang kita percaya, yaitu Tuhan sendiri. Semoga syukur senantiasa menjadi bagian dari hidup kita yang mampu membuka hati kita terhadap terang Roh Kudus, sehingga ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa kurang, kita bersyukur karena boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi, semoga dengan syukur itu, kita pun juga mampu untuk menggunakan setiap hal yang kita miliki, setiap hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan perbuatan baik yang dipercayakan Allah kepada kita. Tidak untuk merasa lebih baik, tidak untuk merasa lebih suci, tidak untuk merasa lebih daripada yang lain, tetapi kita bersyukur karena dipercaya Tuhan melakukan pekerjaan baik bagi sesama kita. Bersyukur percaya kepada Allah, bersyukur bahwa kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan baik, membuka hati kita terhadap terang Roh Kudus,
agar kita pun senantiasa mampu mengenalinya dan menghadirkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus putramu menjadi santapan surgawi bagi kami. Semoga kami senantiasa membuka hati untuk menyambut kehadiran dan bimbingannya, sehingga kami pun dibebaskan dari perbudakan dosa dan dituntun menuju kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.